Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang paling utama, setinggi puja sedalam syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, yang menciptakan bumi bulat bagaikan telur, yang di dalamnya ada hambanya yang bersyukur, banyak juga hambanya yang kubur. Padahal Allah telah memberikan semua nikmat-nikmatnya hingga hambanya tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan bisa. Walaupun ranting-ranting di bumi ini menjadi penahnya, walaupun lautan-lautan di dunia ini menjadi tintanya, dan dedaunan-dedaunan di dunia ini menjadi bukunya, niscaya tidak akan bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada hambanya, dari hambanya hidup sampai hambanya mati. Maka wajar bin pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepotong lapas yang insya Allah menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berlapas Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berbuahkan kasih sayang, tetap curahkan kepada putra Raden Abdullah, buah hati Siti Kanjeng Aminah. Ialah Habibullah, kekasihnya Allah, tidak lain dan tidak bukan. Ialah Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang, berkorbankan nyawa, kalau perlu harta beliau korbankan, kalau perlu anak beliau korbankan, kalau perlu istri beliau korbankan. Demi apa saudara-saudara? Tidak lain dan tidak bukan, demi tegaknya bendera tauhid di pesisir bumi ini yang berlafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajar bin pantaslah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kematian itu bukanlah suatu kejadian yang luar biasa, bukan suatu kejadian yang jarang kita temui, tapi sering kita temui di dalam kehidupan kita. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, maupun itu hewan, tumbuhan, manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, akan merasakan namanya kematian. Dimanapun kita berada akan merasakan namanya kematian. Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran, aynama takun yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kematian akan menemuimu. Maka kita jangan merasa kekal di dunia ini, karena abadi itu miliknya Allah, kekal itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kejar dunia itu seperti mengejar fata morgana. Kau sangka itu air yang dapat menghilangkan deragamu, tapi semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tidak dapat apa-apa. Jikalau kita mengejar dunia belum tentu dapat, walaupun dapat tidak akan banyak, walaupun banyak tidak akan lama, walaupun lama tidak akan puas. Tapi kalau kita mengejar akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dapat, pasti banyak, dan pasti lama, dan pastilah puas. Maka kita harus merasa di dunia ini sebentar saja, kita singgah sebagai perantau. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kejar dunia itu seperti perantau. Kau datang dari suatu kampungmu, lalu kau singgah di dunia ini sebentar, lalu akan kau kembali ke kampung itu dengan membawa bekal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Salatullah wassalaman daimaini mutalazimaini ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat tangan dikasih sama Allah, nikmat kaki dikasih sama Allah. Wajar bin pantas agar kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ucapkan, yang ringan dalam ucapan namun berat dalam timbangan, yang berlepaskan alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat teriringkan salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita yang rela berjuang di padang pasir, laksana mencari bagaikan petir. Beliau rela percucuran darah, berhujankan anak panah demi tegaknya bendera tauhid di persada bumi, yang berlepaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
berdirinya saya di sini akan menyampaikan yang tausiah yang berjudulkan menuntut ilmu. Kenapakah menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim? Karena Rasul bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rawahu Bukhari. Diwajibkan untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim. Yang tua wajib menuntut ilmu, yang muda wajib menuntut ilmu, yang kecil apalagi wajib menuntut ilmu. Marilah kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Yang di luar belum menuntut ilmu, mari untuk ilmu di pondok DNA. Yang sudah menuntut ilmu, mari tingkatkan lagi untuk menuntut ilmunya. Rasul bersabda dalam hadisnya, "Utlubul ilma malau bisin." Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Jangan engkau kejar dunia seperti engkau mengejar Fata Morgana. Mungkin